Baik, kita mulai ya, teman-teman. Sebelumnya suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, jelas, Kak, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Salam pagi. Salam wabarakatuh. Lagi, Kak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ayu Rahma Wulandari sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum mulai, ini suara jelas semua ya? Oke. Jelas, jelas. Terima kasih banyak yang sudah hadir di pelatihan By Boncos, Yuk Mengatur Uang dengan Bijak. Pelatihan ini merupakan bagian dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Universitas Terbuka yang kami laksanakan sebagai praktik pembelajaran memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebelum dimulai, siapa nih di sini yang kalau akhir bulan suka bingung nih, bertanya-tanya kok udah baru tanggal segini uangnya udah pergi kemana ya, begitu. Banyak kan nih di sini? Yang kadang kalau akhir bulan tuh, ini uang kok cepet banget habis nih. Banyak gak? Banyak, Kak, banyak. Aku. Nah, sebelum terima kasih juga kepada Kak Andi Septiawan yang berkenan hadir selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Hmm, pelatihan ini kita langsung buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Andi, teman-teman dipersilakan untuk mengisi pretest terlebih dahulu yang sudah kami share di grup pelatihan ya. Bisa dicek dulu, teman-teman. Udah ada belum? Sekalian link absensi ya. Pengisiannya paling sekitar 5 atau 7 menit. Silakan untuk diisi dulu ya. Kalau udah pada ngisi, boleh info di kolom chat aja. Terima kasih. Jihan di grup tolong di-share juga yang ada Pak Armam. Ininya kali kalau ada yang join nih, bukan audiens yang kita udah ini. Di-share aja ya. Kenapa? Tadi kenapa? Yang di grup.
Yang sudah selesai baru 4 orang ya teman-teman di tesnya. Kami siapkan. Kita langsung aja kali ya, biar waktunya nggak terlalu mepet banget. Terus udah pada isi semua belum? Pretest dan absensinya. Untuk pretestnya baru 4 orang nih Kak Ayu. Oh, baru 4 orang ya. Oke, nambah jadi 5 orang ya. Dilanjut aja Kak Ayu. Ya, kita lanjut aja kali ya. Langsung pemaparan materi ya. Biar lebih ini aja. Sambil kalau ada yang belum isi pretest boleh sambil ngisi ya. Oke, kita langsung aja masuk pada pemaparan materi inti kepada Kak Andi Septiawan. Yuk teman-teman disimak ya semuanya. Kak Andi, selamat pagi Kak. Oke, pagi Kak Ayu, terima kasih ya. Iya, Ini aku yang share screen ya? iya boleh Kak. Bentar ya. Udah muncul belum? Udah Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu sebelumnya atas pembukaan dan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman eh, yang sudah Pagi. hadir di kesempatan kali ini untuk mengikuti sedikit pemberdayaan masyarakat ya tentang Buy Boncos Yuk Belajar Mengatur Uang dengan Bijak, dengan moto dan visi misi bijak finansial kuat kepemimpinan. Nah, di tujuan sesi kita kali ini adalah ada 3 poin nih di sini. Yang pertama ada memahami konsep dan urgensi literasi keuangan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pribadi. Dan yang ketiga, mengenal instrumen investasi yang aman. Nah, 3 poin ini akan saya jelaskan setelah ini ya teman-teman. Tapi selain dari 3 poin ini, tujuan lain dalam mengatur uang dengan bijak, khususnya untuk kita nih kaum-kaum Gen Z, itu apa sih gitu. Nah, yang pertama tuh bisa untuk tumbuhnya rasa kemandirian finansial kita, terus juga mencapai tujuan jangka panjang, serta bahkan bisa loh kita mengurangi stres atau mengurangi rasa kekhawatiran kita terhadap uang yang kita kelola nantinya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih itu literasi keuangan?
So, literasi keuangan itu bisa diartikan sebagai kemampuan memahami dan mengelola uang secara efektif. Maksudnya tuh kayak kita nih sebagai Gen Z, setidaknya harus paham dulu gimana cara kita mengontrol uang kita. Setelah kita paham, kita tinggal kelola uang itu sebagaimana mestinya. Contohnya di sini adalah ada perencanaan, ada tabungan, pinjaman, serta ya hingga investasi. Nah, perencanaan tuh kayak eh, how do we make plans gitu, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Sedangkan tabungan itu kayak uang yang kita dapat nih, misalkan kita dapat gaji atau kita dapat pendapatan, itu kita sisihin tuh untuk kita tabungin gitu. Nah, yang ketiga itu ada pinjaman. Nah, pinjaman ini sih hal yang perlu kita pertimbangin juga ya. Tujuannya tuh harus jelas dan maybe dalam keadaan darurat yang mengharuskan kita untuk ada pinjaman. Nah, yang terakhir ada investasi. Investasi juga hal yang harus kita antisipasi nih. Dan yang pasti jangan pernah coba-coba investasi kalau nggak tahu menahu soal investasi. Nah, poinnya adalah literasi keuangan itu sama dengan fondasi kemandirian dan tanggung jawab diri. Nah, mengapa sih penting bagi Gen Z nih? Gen Z kayak kita nih. Yang pertama itu menghindari gaya hidup konsumtif. Ini kayak udah banyak sih ya contoh-contoh gaya hidup konsumtif di kalangan Gen Z. Harusnya eh, tanpa kita sadari dan tanpa saya kasih tahu harusnya udah pada tahu sih. Jadi kayak misalkan nih kayak kita gabut dikit check out, bengong dikit check out, gabut dikit check out, gajian turun foya-foya, temen ngajak ngopi kita gas gitu. Sebenarnya gaya hidup konsumtif itu sangat sangat apa ya, sangat krusial gitu di kalangan Gen Z kayak kita terlalu misalkan nih membeli barang yang sepatutnya sebenarnya nggak perlu gitu. Cuman karena diskon beli deh daripada nyesel gak beli gitu. Nah, sebenarnya pentingnya tuh untuk belajar literasi keuangan tuh gitu, menghindari gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua itu ada menumbuhkan disiplin dan kontrol diri. Disiplin di sini maksudnya tuh gimana cara kita bersikap disiplin dalam menghadapi keuangan gitu. Dalam kondisi apapun ya. Dan sebaik mungkin mengontrol diri kita dalam menggunakan uang yang kita punya gitu. Jadi eh, mau seberapa pun banyaknya uang kita, kalau kita nggak disiplin dan nggak bisa ngontrol diri, itu kayaknya sama aja, nihil gitu. Nah, yang ketiga itu melatih tanggung jawab calon pemimpin. Nah, khususnya anak-anak pertama nih, tulang punggung keluarga nih. Kayak harusnya teman-teman sering lihat gak sih di sosmed sekarang kan banyak ya konten-konten yang isinya Gen Z tuh kebanyakan tulang punggung keluarga. Gimana ya 2 juta dibagi 5 orang dibagi 30 hari gitu. Nah, pentingnya melatih tanggung jawab calon pemimpin tuh agar kita siap di dalam kondisi apapun, entah yang tiba-tiba misalkan adik kita beli baju sekolah nih, terus eh, keluarga kita yang sakit nih, token listrik bunyi nih, nah gitu. Jadi dengan matinya tanggung jawab, ya harusnya kita bisa bisa siap dalam kondisi apapun gitu. Nah, yang keempat, menyadarkan bahwa uang adalah amanah gitu. Mau gimana pun uang yang kita dapat dari hasil kerja keras kita itu kan hanya titipan ya. Yang dimana Tuhan ini ngasih kita rezeki berupa uang sama dengan ngasih amanah gitu ke kita mungkin eh, eh, Tuhan ngasih rezeki untuk kita salurkan ke hal-hal yang baik gitu mungkin entah kebaikan sosial kebaikan pribadi ya donasi dan dipergunakan sesuai dengan jalurnya lah intinya gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini nih ini yang harus di ditanda kutip nih dicatat dan penting sih untuk prinsip dasar pengelolaan keuangan di kaum Gen Z. Itu ada rumusnya adalah 50 30 20. 50%-nya kebutuhan, 30%-nya keinginan, dan 20%-nya tabungan atau investasi. Nah, jadi 50% dari penghasilan kita siapkan tuh untuk kebutuhan pokok kita tuh. Misalkan kalau kalian perantau ya khususnya, mungkin bisa buat bayar kosan, internet, listrik, atau air. Intinya hal-hal yang wajib kita penuhi deh setiap harinya atau setiap bulannya atau setiap jangka tertentu gitu. Makan juga tuh, itu masuk kebutuhan pokok 50% ini. Nah, yang kedua 30% keinginan. Nah, di 30% inilah kita boleh tuh spend money tipis-tipis. Istilahnya kan kalau bahasa Gen Z sekarang kan self reward ya. Istilah Gen Z sekarang tuh ya. Kayak misalkan beli baju baru, nongkrong bareng teman-teman, hangout bareng pacar. Nah, yang nggak punya pacar boleh tuh sama pacar temennya. Nggak boleh maksudnya. Jangan-jangan. Ya intinya di 30% ini
Kita tuh menyenangkan diri kita lah. Jangan jangan nyenengin orang lain mulu. Toh orang lain kan nggak pernah nyenengin kita gitu. Nah, di 20% ini ada tabungan eh, atau investasi. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, berapapun penghasilan kita dapat, harus kita sisihkan buat tabungan. Berapapun nilainya, yang penting ada gitu. Kita tabungin tuh ada gitu. Karena modal yang akan buat kita pegang di masa depan. Apalagi kalau bukan tabungan atau investasi. Nah, ada langkah bijaknya nih untuk mengatasi lah boncosnya Gen Z itu di masa sekarang ya. Yang pertama tuh ada catat pengeluaran. Nah, fungsinya tuh buat kita tahu kemana aja nih uang kita yang udah kita keluarin di masa itu. Kita jadi tahu historic cash out kita buat apa aja sih. Dan bisa juga buat kita sadar loh guys. Kayak gimana ya? Buat kita sadar tuh kayak, ya ampun gue udah ngeluarin banyak banget buat inian gitu. Harusnya tuh bisa nih gue beli sepatu baru, bisa nih gue beli baju baru gitu. Bikin bikin sadar aja sebenarnya. Terus yang kedua tuh siapin dana darurat tuh. Karena nggak sedikit Gen Z yang masih nyepelein dana darurat gitu. Padahal penting banget namanya darurat pasti dipakai untuk keperluan yang darurat. Karena kita nggak ada yang tahu kan apa yang bakal terjadi di hari ini, besok atau lusa gitu. Entah yang tiba-tiba apa kita sakit, orang tua kita sakit gitu kan kita nggak mungkin kan ngerepotin orang lain terus terkait uang atau dana yang bakal kita pakai gitu. Nah, yang ketiga tuh ada hindari utang konsumtif. Poin dari hindari utang konsumtif adalah utamakan fungsi bukan gengsi. Karena banyak Gen Z sekarang yang ngerasa kayak eh, pride dia harus dijaga, padahal dia belum mumpuni gitu. Eh, Banyak misalkan dia lebih rela ngutang buat beli iPhone 17, padahal gajinya nggak seberapa gitu. Biar bisa dilihat setara atau sama dengan teman-teman yang lain. Kayak buat apa gitu. Jadi teman-teman kalau bisa hindarilah utang-utang konsumtif yang nggak terlalu berfungsi, nggak terlalu penting gitu. Yang keempat, sisihkan zakat atau sedekah. Pastilah ya teman-teman, karena sebagian dari harta kita itu milik orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin berapapun yang kita dapat itu kita sisihkan untuk zakat dan sedekah. Karena kan biar aman dan berkah juga lah. Nah, sini ada nih kasus apa nih? Kasus dompet bocor Gen Z. Sebenarnya ini kasus yang kerap dan sering terjadi ya. Bahkan bukan bukan di Gen Z juga gitu. Masih banyak teman-teman gen-gen lain masih mengalami kasus ini. Masalahnya adalah uang cepat habis, tergoda pay later tanpa rencana. Kenapa sih uang cepat habis nih? Kayak kita ngerasa kayak padahal baru gajian kok tanggal segini udah segini ya. Duit gue kok udah segini ya. Nah, itu alasannya ya kayak yang sebelumnya saya jelasin itu karena nggak ada plan gitu, nggak ada rencana gitu. Makanya dibutuhkan eh, plans ya sedikit mungkin plannya. Seenggaknya tuh kita tahu gitu uang kita untuk apa dan kebutuhan dan keinginan kita itu bisa kita bedain gitu. Nah, tergoda pay later. Ini sih bukan Gen Zero ya, kayak gen-gen Alpha, gen-gen itu juga masih tergoda pay later. Begitupun saya, saya juga masih suka tergoda pay later karena kita ngerasa kayak ntar gajian bulan depan masih di refill deh gaji kita gitu. Kita masih bisa bayar nih pay laternya gitu. Padahal sebenarnya kayak nggak butuh-butuh banget deh. Cuman karena dibayarin Shopee, dibayarin ini, dibayarin itu santai gitu. Masih kita bisa kita reimburse dari gaji kita di bulan berikutnya gitu. Kayak harusnya bisa kita tahan sih ego kita ya. Cuman untuk di beberapa kesempatan mungkin nggak apa-apa kalau memang mengharuskan kita pakai pay later gitu. Cuman ya jangan sering-sering ya guys ya. Dan yang ketiga tanpa rencana. Nah, pokoknya apapun yang kita lakukan kalau tanpa rencana itu sih kadang hasilnya kurang memuaskan ya. Dan seringkali malah justru menjadi timbal balik ke kitanya itu malah malah berabe gitu. Jadi yang kita rencanain awalnya untuk ini untuk itu dan kita nggak mengikuti rencana kita itu, jadi kita ngerasa kayak kok uang gue cepet habis ya. Perasaan baru masuk duit segini deh. Perasaan tanggal segini harusnya masih segini deh gitu. Jadi apapun yang kita mau keluarkan, uang kita yang bakal kita bayarkan itu kita harus terencana sih. Nah mungkin solusinya itu ada beberapa solusi. Yang pertama catat pengeluaran lagi-lagi
catat pengeluaran karena apapun yang kita transaksi apapun yang kita lakukan itu mesti ada pencatatannya gitu. Pengeluarannya harus ada pencatatan. Jadi kalau kita nanya nih, kok uang uang kita cepet habis ya? Nah, kita bisa lihat tuh catatan pengeluaran kita untuk apa sih? Oh, misalkan 500.000 ini buat kemarin buat bayar ini nih, buat bayar air, buat beli ini, buat ini. Oh, ternyata udah jelas secara pencatatan. Jadi nanti kita tinggal revisi dan evaluasi ke depannya gitu soal dananya. Nah, yang kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, kerap kerap banget nih di zaman sekarang tuh berubah deh kadang. Yang tadinya keinginan seolah-olah tuh menjadi sebuah kebutuhan gitu. Karena kita susah ngebedain mana kebutuhan dan keinginan di zaman sekarang. Karena kan secara maksudnya secara umumnya ya lah, kebutuhan kan adalah sesuatu yang harus kita wajib yang harus kita bayar setiap masa tertentu ya. Eh, Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang masih bisa kita tunda gitu keperluannya. Karena kan hanya keinginan kita aja kan. Maksudnya keinginan kan bisa dinanti-nantikan gitu ketimbang kebutuhan yang mesti. Masa ya mau makan lapar nih, bulan depannya dia makannya nggak boleh gitu. Jangan kasihan gitu. Jadi kalau sekarang tuh yang saya lihat ya adalah keinginan itu lebih diutamakan ketimbang kebutuhan. Karena Gen Z sekarang kayak lebih mengutamakan apa yang dia pengen sih dari apa yang dia butuh gitu. Jadi kayak misalkan dia lebih butuh baju nih harusnya nih bajunya udah jelek banget gitu. Cuman dia lebih lebih nahan duitnya kayak gue mau beli iPhone bro. Kayak ter apa orang bilang gitu kalau gue nggak pakai iPhone. Wah, gawat gawat gawat. Lu pakai iPhone tapi bajunya belel kan nggak jelas ya. Maksudnya kayak janggal aja. Tapi ya gitulah namanya zaman ya. Jadi kita nggak ya namanya zaman pasti berubah gitu. Tiga adalah buat pos keuangan tetap. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu pos keuangan tetap. Nah, jadi pos keuangan tetap itu adalah di mana kategori atau alokasi dananya atau siap periode tertentu gitu. Jadi eh, jadi apa namanya? Pos keuangan tetap yang kita bikin tuh sebagai dasaran kita gitu. Entah pokoknya uang yang wajib kita keluarkan setiap bulan entah itu bayar kosan buat teman-teman yang ngekos, itu buat makan kita dalam sebulan atau bayar internet. Nah, itu tuh buat pos keuangan tetap karena itu sangat sangat apa ya, membantu sih buat keuangan kita gitu. Nah, poinnya adalah literasi keuangan sama dengan disiplin dan kendali diri. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada praktik cerdas nih. Di sini ada contoh ya, contoh pembagian penghasilan nih yang dari rumus yang tadi ya 50 30 20 tuh. Nah, di sini ada contoh pembagian penghasilan misalkan di sini 1.500.000. Nah, kebutuhan itu kan 50% ya. Jadi 50% dari 1.500.000 adalah 750.000. Nah, 750.000 nih yang buat apa bayar sewa, bayar listrik, internet segala macam. Nah, keinginan 20%. 20% dari 1.500.000 ya 300.000. Nah, ini terserahlah kalian lah mau beli apa, mau nongkrong, mau hangout terserah. Terus tabungan atau investasi 20%. Ini bisa kalian sisihin nih buat kalian tabung gitu. Nah, terus ada zakat atau sedekah 10%, 150.000. Nah, di sini ada pengantar investasi. Tujuannya adalah menumbuhkan nilai uang jangka panjang gitu. Instrumen yang cocok untuk Gen Z untuk diinvestasi adalah ya yang pertama nih ada tabungan dan emas digital yang risikonya rendah. Jadi tabungan dan emas digital ini tuh sebenarnya layanan yang kita titipkan saldo kita gitu, tapi secara virtual. Emasnya tuh emas virtual gitu. Sehingga memudahkan kita nih sebagai Gen Z yang smartphone habis ya. Jadi nggak perlulah repot-repot kita megang emas batangan atau kemana. Jadi cukup lewat HP aja gitu. Harusnya sih gampang kita pelajari sih. Prosesnya tuh ya mirip sama nabung uang sih sebenarnya. Cuman kita ngebuka rekeningnya tuh ya sebagai emas gitu, buat emas gitu. Nah, yang kedua tuh ada reksadana syariah. Ini juga gampang dan legal ya. Eh, Digunakan untuk
kita tuh kayak menghimpun dana dari masyarakat pemodal gitu sebagai pemilik harta. Nah, nanti diinvestasiin tuh dan dikelola dalam efek syariah gitu oleh manajer investasinya menurut ketentuan syariah gitu. Ya, intinya tuh tidak bertentangan lah dengan prinsip syariat Islam. Yang ketiga tuh ada saham syariah. Nah, kalau yang ini sih perlu belajar sih harusnya. Perlu belajar tipis-tipis lah. Jadi kayak ya udah intinya tuh yang syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Udah gitu lolos juga seleksi dari OJK dan terdaftar juga dalam DES itu ya, daftar efek syariah. Jadi investasi ini ya menghindari lah seperti riba itu, judi dan ketidakpastian itu sangat dihindari itu. Oke. Nah, ini ada cek legalitas syariahnya. Ada gunakan platform resmi OJK, ada Bibit, Bareksa, Peluang, dan lain-lain. Terus pastiin juga masuk daftar efek syariah, DES. Hindari investasi ilegal dan janji cuan cepat. Legal plus syariah sama dengan aman plus berkah. Oke, eh, kita udah ada di penghujung nih. Eh, Maaf ya kalau penjelasannya itu kurang kurang jelas gitu karena ya beginilah deh. Jadi eh, kesimpulannya adalah literasi keuangan itu sama dengan kesadaran plus perencanaan plus nilai. Jadi kesadaran kita dan rencana kita itu menyatu juga dengan nilai-nilai yang mau kita lakukan gitu. Yang kedua, pemimpin visioner mampu mengelola sumber daya dengan amanah. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, mulai dari kecil, dan mulai dari sekarang. Karena uang yang dikelola dengan nilai akan melahirkan keberkahan. Oke, kayaknya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Kak Andi, atas memaparan materinya. Ini sangat bermanfaat banget ya buat kita yang bener-bener, pokoknya relate banget lah bagi anak Gen Z sekarang nih. Termasuk aku ya. Jadi kalau aku bisa narik kesimpulan sih, kita itu pertama harus kenali nih dan pahami alur keuangan pribadi kita seperti apa. Terus kita juga harus catat nih pemasukan, pengeluaran, serta rutin tuh yang tadi Kak Andi jelasin itu. Pembagiannya 50, 20, 20, 10. Terus juga kita harus terapin budgeting ya tiap bulannya. Biar nggak ada tuh belanja impulsif yang, aduh pengen beli. Padahal kita tuh kayaknya belum sempat buat bisa nabung atau untuk nyisihin uang kita. Kita tuh udah pengen belanja yang kayak mau ada diskon dikit belanja. Itu kalau bisa sih Dikurangi ya. jangan ini berkurang. Terus lakukan juga nih pencatatan keuangan bulan secara konsisten. Jadi misalkan bulan ini kita rutin catat pemasukan, pengeluaran, bulan depan juga, bulan selanjutnya juga, sampai seterusnya. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih sama Kak Andi? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada nggak yang mau bertanya? Iya, Naila. Naila mau bertanya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Kak Andi atas pemaparannya yang insightful. Em, Sebelumnya maaf kalau misalnya aku off cam. Pertanyaan aku, kebanyakan masalahnya kan tadi yang dibahas tuh gaya hidup yang konsumtif gitu. Gimana kalau misalkan masalahnya kita sebagai sandwich generation yang tadi juga udah sempat dibahas kayak mungkin kebutuhannya tuh banyak gitu karena punya tanggung jawab yang lebih gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan kebutuhan yang kita punya tuh em, lebih dari 50% budget pemasukan yang kita miliki. Gimana cara ngaturnya, Kak? Makasih. Terima kasih, Naila. Silakan Kak Andi. Oke. Berarti intinya kayak kebutuhan itu
melebihi dari yang rumus tadi ya 50%, di atas 50% gitu ya. Betul. Sebenarnya ini kan hanya eh, patokan dasarnya ya, maksudnya minimalnya gitu. Jadi misalkan kita lebih dari 50% itu kan berarti ada yang harus kita korbankan sebenarnya. Bisa kita kurangi dari persentase keinginan kita. Kita untuk apa kita restruktur lah sedikit. Misalkan di bulan ini nih, eh, kebutuhannya lebih gede nih dari bulan kemarin gitu. Jadi keinginan kita nggak apa deh kita bantalin dikit ibaratnya gitu. Kita kita korbanin dikit nih 10% atau 5%-nya untuk membantu itu kebutuhan. Mungkin bisa dengan cara itu. Terus atau juga berarti lihat lihat secara report catatan kita di sebelumnya apa yang membuat mungkin ya kebutuhan itu besar gitu. Entah ada kebutuhan baru atau kebutuhan yang nggak semestinya masuk kebutuhan sih. Mungkin kayak gitu, Naila, kurang lebih. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Sama-sama, Naila. Terima kasih Kak Andi, Naila. Mungkin yang lain kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing juga boleh ya. Kalau ada yang mau. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut sih. Ini lanjut ke Kak Jihan. Makasih banyak ya Kak Andi atas penjelasannya. Oke, Itu ada terima mau kasih tanya tuh. Oh, ada yang mau nanya Kak lagi nih Kak. teman. Ternyata Oh, Bulan. boleh, boleh. Boleh. Silakan, silakan. Ada yang nanya lagi. Boleh, silakan Kak Wulan. Kak Andi, ini ada yang mau bertanya, Bulan. Kak, mau tanya. Tadi kan diharapkan menabung 20%. Ya, kira-kira 20% itu dialokasikan cash semua atau reksadana? Sifatnya liquid gitu, katanya. Gimana, Kak Andi? Oke, bentar ya. Aku lihat PPT lagi dulu. Apa tadi? Tadi kan diharapkan menabung 20% ya. Kira-kira 20% itu dialokasikan cash semua Ada, atau benar. reksadana. Sebenarnya nggak bisa kita nggak bisa maksudnya nggak bisa kita pastiin gitu kita mau mau metode nabung atau investasi itu kayak gimana gitu. Jadi tergantung prinsip pribadi kita aja sih. Kita lebih lebih saya lebih konsisten ke yang mana gitu. Entah tabungan secara cash atau secara investasi seperti reksadana itu gitu. Jadi nggak nggak mesti melulu kita harus punya tabungan tuh berupa rekening lah apa tabungan cash gitu entah ditempatin di mana di dompet di lemari atau di mana bisa juga dengan cara kita open rekening yang nggak bisa kita apa-apain gitu jadi toh kita transfer di situ aja tanpa ada bankingnya mungkin karena kan sekarang kan Gen Z kan gara-gara mudahnya pembayaran dengan kris itu kan asal bayar 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 tembak 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 itu kan ya cuek bebek ya soal soal tabungan jadinya gitu nah jadi tergantung dari pribadi kita sih. Kita condong atau konsistennya dan mau komitmennya kemana gitu. Boleh dengan cash, boleh keduanya sebenarnya. Cuman balik lagi, eh, kita mau fokusinnya kemana gitu. Mungkin itu apa bulan. Baik. Oke, sama-sama Bulan, bulan. apakah udah jelas? Udah ya, sepertinya. Oke.
Ada lagi apa enggak nih pertanyaan? Kita langsung lanjut nih penerapan pencatatan keuangan pribadi bulanan yang akan dijelasin sama Kak Jihan. Udah nggak ada lagi ya? Oke, kita lanjut ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya yang udah bertanya dan untuk Kak Andi juga. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh pencatatan keuangan bulanan yang akan disampaikan oleh Jihan. Silakan Jihan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu untuk kesempatannya. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Jihan, salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait lembar kerja yang sudah kita buat ya, teman-teman. Nah, di sini lembar kerjanya berupa budget planner. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah pakai budget planner seperti ini? Ada gak ya? Nggak ada ya, oke. Jadi di sini ada budget planner. Nah, budget planner itu apa sih? Maaf, ini sebenarnya udah dijelaskan ya. Jelas, Ya, Kak. jelas. Jelas. Oke, oke. Oke, teman-teman. Jadi ini budget planner. Nah, budget planner itu apa sih? Jadi budget planner itu seperti pencatatan perencanaan anggaran kali ya, atau keuangan kita ke depannya untuk apa aja. Terus pemasukannya apa aja, pengeluarannya apa aja. Ini akan dicatat di budget planner gitu. Karena fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya seperti yang tadi Kak Andi jelasin ya. Karena kan kita tuh semakin mudahnya pembayaran pasti akan semakin apa ya, semakin menggampangkan juga kita untuk melakukan transaksi itu kayak misalkan eh, makan atau ke coffee shop kayak gitu kan sekarang sudah banyak menggunakan kris ya gitu. Nah, dari pengeluaran kita itu jangan sampai kita nggak tahu gitu ya. Maksudnya jangan sampai nggak jelas gitu pengeluarannya. Nah, dengan catatan budget planner ini kita bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran kita kemana saja gitu. Seperti yang tadi Kak Andi jelasin juga ya. Jadi kayak kadang kan kita suka bingung ya, ini uang kita keluar kemana saja kayak gitu. Kok tiba-tiba di pertengahan bulan sudah habis atau ternyata nggak jelas kemananya atau kita secara nggak sadar udah ngeluarin uang itu ternyata sudah sebanyak itu. Sedangkan ternyata di tabungan pun masih kosong kayak gitu atau bahkan masih sedikit kayak gitu ya. Apalagi yang menurut aku gitu ya untuk Gen Z, Gen Z gitu ya. Sekarang tuh makin susah gitu untuk punya tabungan kayak gitu. Mungkin dengan budget planner ini bisa membantu teman-teman. Nah, cara pengisiannya gimana sih? Di sini hmm, kelihatan kan ya di layar komputer teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Jadi, oke, baik. Jadi di sini pertama ada rollover. Rollover ini tuh kayak sisa uang teman-teman di bulan lalu kayak gitu ya. Jadi bebas sih bisa diisi, mau diisi atau enggak kayak gitu. Jadi bisa diisi misalkan misalnya 500.000. eh, di sini ada expect dan aktual. Jadi expect itu kayak estimasinya dan aktual itu kayak realisasinya kayak gitu. Tapi kalau ini nggak diisi pun nggak apa-apa. Nah, kalau untuk ke bawah-bawahnya ini nggak usah diisi ya, karena dia udah terumus kayak gitu. Jadi nanti saat kita mengisi yang lainnya, dia udah otomatis ada kayak gitu. Jadi contohnya nih, di sini ada income. Income itu pemasukan ya, misalkan pemasukan teman-teman dari gaji, misalkan nih gajinya itu 5 juta estimasinya, dan realisasinya 5 juta kayak gitu. Terus misalkan ada bisnis teman-teman punya bisnis jualan kayak gitu atau bisnis apapun itu, terus ada penghasilan bersihnya juga dicatat ke sini seperti itu. Nah, atau teman-teman misalkan bulan ini ada part time, ikut part time atau ada side job yang lainnya. Nah, itu pemasukannya juga bisa dicatat di sini seperti itu. Nah, di kolom sebelahnya di sini ada expense yaitu kolom pengeluaran ya teman-teman gitu. Jadi ini pengeluaran teman-teman nanti untuk kedepannya untuk apa aja gitu ya. Misalkan biasanya selama sebulan tuh untuk kebutuhan rumah,
misalkan untuk beli beras, minyak dan lain-lain kayak gitu, atau body body care dan lain-lain lah ya. Terus misalkan kebutuhan rumahnya estimasinya 600.000 kayak gitu. Terus nanti untuk makannya berapa estimasinya, untuk jajannya berapa, bensin, make up, pakaian misalkan 100.000. Selama sebulan teman-teman bisa beli pakaian 200.000. Terus misalkan teman-teman kalau ada yang teman-temannya ada yang nikahan atau ada yang ulang tahun, kan biasanya dikasih kado juga gitu ya, atau dikasih surprise. Nah itu bisa di estimasiin juga. Kalaupun nggak ada ya udah berarti nanti realisasinya dikosongin aja. Gitu. Terus misalkan teman-teman sekarang kan lagi zaman ya, olahraga itu sebagai lifestyle bukan lagi untuk atlet-atlet aja kayak gitu. Nah, jadi mungkin olahraga bisa dicatat juga pengeluarannya, misalkan estimasinya 200.000 gitu. Nah, di sini baru ekspektasinya, realisasinya seperti itu. Oh, ternyata teman-teman udah ngeestimasiin buat beli pakaiannya 200.000, tapi ternyata yang terpakai hanya 100.000. Itu. Nah, di sini dicatat. Terus untuk gift gitu ya, estimasinya 100.000, tapi ternyata karena nggak ada yang ulang tahun atau nggak ada yang nikahan, oh ya udah dikosongin. Terus olahraga ternyata malah di luar budget gitu, karena kebetulan ada yang tadinya ngajak bulu tangkis, malah ngajaknya pedal gitu ya, karena kan pedal lebih mahal kayak gitu. Oke, mungkin 300.000 gitu ya. Ya, 300.000 seperti itu. Nah, terus di sini ada bill tracker. Bill tracker itu apa sih? Bill tracker itu kayak tagihan. Tuh, mungkin nggak semua teman-teman di sini kali ya yang bayar tagihan, mungkin dibagi-bagi sama keluarganya yang lain atau bagaimana. Nah, tapi di sini kalaupun ada bisa diisi gitu. Nah, di sini contohnya ada pembayaran internet, listrik, PAM, gitu. Dan di sini ada tanggal jatuh temponya. Di sini juga yang tadi saya bilang ada estimasinya. Misalkan listrik sebulan bayarnya 300.000. Tuh, terus estimasinya ternyata 350.000 kayak gitu. Terus PAM yang tadinya estimasinya 200.000, ternyata ternyata hanya 150.000 kayak gitu. Nah, kalau sudah terbayar ya udah di checklist di sini. Sorry, di checklist kayak gitu ya. Oke, nah di bawah-bawahnya, oke, di bawah-bawahnya di sini ada saving tracker gitu, atau uang teman-teman yang teman-teman simpen gitu. Kayak contohnya untuk tabungan, terus untuk dana darurat, terus untuk misalkan teman-teman ada estimasi mau jalan-jalan atau traveling atau mau hiking kayak gitu ya teman-teman. Oh, kita kan harus ngumpulin uang. Oh ya udah, dicatat di savings tracker ini kayak gitu. Terus di sini ada pembayaran cicilan. Misalkan teman-teman punya cicilan motor atau KPR atau mobil dan segala macam. Di sini juga ada jatuh temponya dan ada estimasinya juga realisasi. Seperti itu. Nah, nanti baru di sini ada grafiknya, keluarnya lebih banyak kemana, dan di sini ada sisa uangnya kayak gitu, sisa uang. Teman-teman sisa berapa? Lalu di sini ada rekapannya gitu ya. Uangnya pergi kemana aja kayak gitu teman-teman. Di sini di bawahnya juga bisa dicatat untuk transaksi-transaksi yang teman-teman udah keluarkan kayak gitu, atau uang-uang yang udah teman-teman keluarkan tadi bisa dicatat lagi di bawah seperti itu. Atau kayak misalkan bon-bon kali ya, misalkan teman-teman habis ke coffee shop terus ada bonnya, oh ya udah dicatat aja di transaction listnya ini gitu teman-teman. Oke, di sini kan ada bulannya ya, jadi teman-teman bisa make per sheet gitu, bisa ditambah sheetnya tadi ya, Oktober, November, atau dan seterusnya gitu. Tapi saya saranin pada saat teman-teman ngekopas gitu ya, ngekopi pada saat keadaan kosong gitu. Jadi nggak usah teman-teman hapus-hapus dulu tuh. Jadi di copy aja, jangan lupa seperti ini. Jadi Oktober, November, terus Desember, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Udah paham semuanya? Aman ya? Kayaknya aman, Kak. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk kesempatannya, Kayu. Dipersilakan. Terima kasih banyak, Kak Jihan, atas pemaparan materinya. Jadi kita bisa lebih gampang ya, Kak Jihan ya, dalam pencatatan keuangan kita lah. Tiap bulannya tuh uangnya pergi kemana, setiap hari kita kemana nih, kita bisa catat uangnya pergi kemana nih, jadi kita gak bingung gitu, oh ini uangnya kita habis kemana aja ya gitu kan, kadang suka bingung nih uangnya kok udah habis aja, terus juga uangnya kok kita nggak tahu nih kalau kita nggak nyatet kayak gitu kan, kita nggak tahu lebih detailnya gitu ya Kak Jihan ya. Makasih banyak ya Kak Jihan pemaparannya. Di sini Terima ada yang kasih mau juga. bertanya nggak? Udah nggak ada yang bertanya ya? Nggak ada, Kak. Udah. Oke. Sesi selanjutnya paling kita teman-teman diminta untuk isi post-test yang kita kirim lewat grup ya. Oke, lebih singkat nih kita hari ini. Biar pada bisa, mungkin ada yang mau pergi. Post-test nanti dikirim lewat grup ya, teman-teman. Tolong diisi. Sebentar, sebentar. Mana? Oke. Itu udah dikirim ya, teman-teman. Boleh diisi. Oke, nanti silakan diisi ya, teman-teman. Yang Nanti tadi di pretestnya akhir, belum diisi. boleh. Yang pretestnya belum isi, juga diisi. Nanti di akhir pada on cam bisa ya, kita ini dokumentasi. Sama nanti kita nge-share feedback ya, maksudnya umpan balik gimana pelatihan hari ini. Boleh saran atau masukannya.
Oke, teman-teman, kita tutup aja kali ya. Mungkin pada ada yang mau jalan-jalan kali ya. Takut kelamaan. Tapi ntar tolong ya diisi yang belum isi pretest dan post testnya. Absensi juga tolong diisi ya, teman-teman. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan kepada Kak Andi Septiawan atas ilmu yang bermanfaat. Kegiatan ini juga membantu kita sebagai mahasiswa universitas terbuka dalam menjalankan tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman mengelola keuangan dengan lebih bijak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini bisa dokumentasi dulu ya. Jangan ada yang live dulu. Jangan ada yang live dulu. Bisa nggak on cam terus kita screenshot on cam sebentar aja. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih banyak. Ayo boleh di SS siapa yang bagian dokumentasi ini? Ayo senyum semuanya. Senyum. Udah belum? Ini udah belum ya Kak? Kak siapa? Ini Kak Rika yang itu Rika udah di belum? Oke, makasih teman-teman. Makasih Rika. Udah. Dadah, sampai berjumpa Terima lagi kasih. di kegiatan Terima kasih Kak selanjutnya. Andi. Itu ada yang di Kang rumah Andi, sakit itu. makasih. Ada yang di Ah, rumah sakit itu tadi. makasih Terima Kak kasih. Andi. Kak. Ya, Semuanya makasih ya. teman-teman. Gila. Ya, makasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Dah, kasih Jihan. Makasih. Desti, Alain, Dira, Nisa, Rika, Makasih, Heli. Kak. Iya, sama-sama makasih ya. Aku izin ini ya.